Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muziliati SSI. Saya guru kimia SMA Negeri 2 Tambang, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Sekaligus saya mahasiswa PPG Angkatan 4, Program Studi Kimia di Universitas Negeri Makassar. Yang terhormat dosen penguji LPTK Universitas Negeri Makassar dalam program PPG dalam jabatan tahun 2021 angkatan 4. Ini adalah surat keterangan bebas studi SKBS, dan yang ini adalah surat pendaftaran uji kompetensi kinerja pada hari ini Senin tanggal 6 Desember 2021 di SMA Negeri 2 Tambang. Pada hari ini saya akan melakukan praktik mengajar sekaligus perekaman video pembelajaran. Semoga berlangsung dengan lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ibu semua? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Ya, alhamdulillah semua sehat, semua dalam keadaan baik ya. Baik, ada yang tidak hadir hari ini. Saya lihat dulu untuk yang kosong ada. Ya. Saya dulu. Oke, kita ada 17 orang. Ada yang tidak hadir? Hadir semua. Hadir semua ya, alhamdulillah. Ya, kelasnya udah rapi, tidak ada sampah. Oke ya, sudah rapi ya kelasnya. Apakah Anda siap untuk belajar hari ini? 100% siap. Oke, semangat sekali ya. Aplaus buat kita semua. Ya, baik, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa. Ya, doa dipimpin oleh kakak kelas. Silahkan, Nando. Baiklah, untuk mengawali pembelajaran kita hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Ya, terima kasih Nando. Kita sudah membaca doa, ya. Baik, Bapak Ibu semua, apakah Anda masih ingat dengan kesepakatan kelas kita? Ya, hadir tepat waktu. Tadi Anda sudah tepat waktu, menggunakan seragam sekolah lengkap. Apa lagi? Pakaian bersih, sudah bersih. Kemudian menghargai teman dan guru, menggunakan kata-kata yang sopan dan bersemangat untuk belajar, ya. Oke, tadi anak ibu sudah sarapan? Ya. Oke, ini juga kita ada menu di pagi hari tadi ada menu ya, menu sarapannya. Nah, kita juga ada menu belajar hari ini, ya. Ini adalah menu belajar kita hari ini. Kita masuk yang pertama yaitu persepsinya, ya. Nah, masih ingatkah Anda pelajaran minggu lalu? Ya, tentang apa? Siapa masih ingat Kak pelajaran minggu lalu? Masih? Ya, kira-kira tentang apa? Siapa yang bisa menjelaskan kita belajar tentang apa kemarin? Tentang? Oke, reaksi redox. Ada lagi? Tentang? Sel kota. Ya, sel kota. Apa itu sel kota? Oke, siapa yang masih ingat tentang daerah kota? Oke, ya gimana? Oke, gimana tuh? Cara mudah menghafal dari daerah sel kota yaitu kita singkat saja seperti lihat kalau Bapak Camat nanti meninggal minum air zaman kerajaan Fir'aun, cendekia kolonial, Nica senang pemboman Hiroshima, cukup hangat, agak pahit tahu. Oke, berarti kan itu cara teknik menghafal, tapi unsur-unsurnya tahu kan yang di awal apa, yang sebelah kiri apa, semakin ke kiri semakin kecil apa semakin besar potensial elektrodanya, nolnya, semakin ke kiri. Kalau ke kanan, makin apa kemarin ayo? Makin nolnya gimana? Makin ke kanan dari daerah kota. Makin besar. Iya, makin besar kan? Semakin besar dan semakin mudah untuk mengalami
reduksi kalau sebelah kanan. Kalau semakin ke kiri semakin mudah untuk oksidasi ya. Yaitu pelajaran kita di minggu lalu. Nah, hubungannya tadi kan kalau makin ke kiri itu makin mudah untuk mengalami oksidasi. Nah, oksidasi teroksidasi. Nah, pernah nggak kalian melihat ini gambar atau di sekitar kalian, di sekitar di rumah atau di sekolah pernah lihat ada besi yang seperti ini, ada yang ini. Nah, kira-kira lebih menarik mana dan apa perbedaannya? Iya, kenapa? Yang ini apa bedanya? Ini apa nih? Ini tandanya apa nih? Berkarat. Ya, jadi peralatan-peralatan di rumah ada nggak yang berkarat? Contohnya apa aja kira-kira? Yang berkarat? Paku, pagar, apa lagi yang berkarat di rumah biasanya? Knalpot motor kalian ada karatnya nggak tuh? Knalpot, macam-macam ya. Jadi contoh di kehidupan sehari-hari banyak sekali contoh tentang perkaratan. Nah, perkaratan itu apa? Itulah yang akan kita pelajari hari ini tentang korosi. Ya, ini materi kita hari ini tentang korosi. Ya, oke. Ada tujuan pembelajaran hari ini adalah melalui nanti diskusi kelompok, Anda nanti menemukan permasalahan, kemudian nanti mendiskusikannya dan diharapkan nanti Anda semua bisa menjelaskan proses terjadinya korosi, kemudian menganalisis faktor yang mempengaruhi terjadinya korosi, kemudian cara mencegahnya, ya, kemudian menyampaikan ide atau gagasannya tentang cara pencegahan terjadinya korosi supaya barang-barang di rumah kita tidak mudah berkarat. Ya, itu pentingnya kita mempelajari pelajaran hari ini. Jadi udah tahu nih, oh supaya nggak berkarat pagar di rumah saya harus diapakan nih. Terus faktor-faktor penyebab pagar rumah saya berkarat itu apa? Nah, itu akan kita pelajari hari ini, ya. Oke, baik. Ini langkah-langkah pembelajaran kita hari ini. Yang pertama nanti saya akan bagikan pretest buat Anda semua, kemudian merumuskan masalah. Ya, nanti kita rumus masalah setelah saya memutarkan video, kemudian diskusi kelompok, menyajikan hasil diskusi, penguatan materi dari guru, lalu membuat kesimpulan, kemudian ada nanti evaluasi, setelah itu ada refleksi, ya. Oke, dan penilaian juga nanti kan selama pembelajaran ini saya akan menilai Anda sikapnya, pengetahuannya, dan keterampilannya. Ya, perlengkapan belajar, NKBD, buku paketnya, dibawa buku paketnya, kemudian paket data juga, karena kita nanti ada yang main games di Kahoot, jadi butuh paket data juga, kemudian ada buku tulis untuk mencatatnya nanti. Oke, sekarang kita pretest, ya. Pretestnya. Oke, silahkan, waktunya 5 menit aja. Ya, 5 menit saja untuk melakukan pretest, langsung dijawab. Ya, pretest ini supaya kalian, pretest ini diadakan supaya saya tahu kemampuan awal Anda semua dalam belajar materi hari ini, ya. Oke, simak video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Bu Seli. Oke, ini kita belajar tentang korosi. Apa saja ya kasus yang terjadi jika terjadinya korosi? Baik, kita lihat. Pernahkah Anda melihat ini? Ini jembatan apa ya? Jembatan yang sangat kokoh, bagus ya. Lalu, bagaimana jika jembatan itu seperti gambar ini? Yang seperti gambar sebelumnya, misalnya terjadi roboh seperti ini. Kemudian yang di sebelah kanan itu yang dari beberapa gambar yang ada tadi, maka what's the problem? Apa masalahnya? Oke, mari kita temukan permasalahannya, diskusikan bersama anggota kelompokmu, lalu dipresentasikan di depan kelas. Jadi sudah dilihat tadi ya, ada permasalahan kira-kira dari video tadi ada ya? Oke, permasalahannya itu Ibu minta ke Anda menuliskannya di sini, ya. Jadi kita tempel di depan, dituliskan di sini, ya. Oke, tulis permasalahannya apa aja ya, dan misalnya takut atau ragu, mengungkapkan ragu. Nah, Anda tulis saja di sini permasalahannya yang terpikirkan apa.
Hubungan pH dengan korosi, apakah korosi dapat dicegah? Faktor yang mempengaruhi korosi. Bagaimana cara mengembalikan besi berkarat ke semula menjadi warna putih? Bagaimana reaksi kimia dengan korosi besi? Apakah korosi bisa dicegah? Faktor yang memperlambat korosi. Faktor yang memperlambat korosi. Apakah yang dimaksud dengan korosi? Bagaimana terjadi korosi? Terima kasih Yoga. Ya, jadi secara garis besarnya saya lihat ada tiga hal yang sama ya. Tadi saya lihat juga yang pertama tuh tentang proses terjadinya korosi. Ada tadi yang bertanya apa sih korosi itu sebenarnya dalam kimia itu seperti apa? Terus kemudian hal yang kedua faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya korosi. Kenapa korosi pada satu benda ini lambat? Kenapa korosi pada satu benda ini cepat? Nah, itu apa saja sih faktor-faktor yang mempengaruhinya? Kemudian tadi ada lagi yang membahas yang menanyakan tentang bagaimana cara mencegah terjadinya korosi. Nah, hal inilah yang menjadi permasalahan kita bersama. Ya, Anda nanti akan menemukan jawabannya dari berbagai sumber belajar. Untuk itu saya bagikan KPD. Jadi saya untuk mempermudah kita kerjakan kelompok 1. Ini kelompok 1 kan? Kelompok 1 berarti membahas tadi tentang hal yang pertama tadi, membahas tentang apa itu korosi, kemudian bagaimana proses terjadinya korosi, kemudian reaksi korosi itu seperti apa. Kemudian tadi kelompok 2, hal yang kedua tadi tentang apa? Tentang faktor yang mempengaruhi terjadinya korosi. Ya, bahas itu kenapa dia bisa lambat, kenapa dia bisa cepat, gitu ya, apa aja faktornya. Kemudian kelompok 3 nanti akan membahas tentang cara pencegahan korosi. Ya, silakan Anda sudah duduk ke kelompok. Oke, nah kan carilah informasi dari berbagai sumber, kemudian diskusikan, kemudian nanti presentasikan. Nanti kita tanya jawab. Oke, waktu kita 10 menit dari sekarang. Kan diskusi yang kita akan kelompok 1 mohon untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan korosi adalah proses rusaknya logam. Akibat logam tersebut berubah menjadi senyawa lain melalui reaksi redoks dengan lingkungannya, sehingga nilai fungsi serta estetiknya tidak sesuai harapan. Istilah kekaratan lebih dikhususkan untuk logam besi yang mengalami korosi. Peralatan yang dibuat dari besi jika mengalami kekaratan akan menjadi tidak kuat karena senyawa karat besi bersifat rapuh dan warna yang tidak menarik. Proses terjadinya korosi yaitu secara elektrokimia, yang dimana pada proses perkaratan besi adalah peristiwa teroksidasinya logam besi oleh oksigen yang berasal dari udara. Korosi pada besi juga bisa terjadi karena adanya kontak dengan air. Tentang apa lagi reaksinya ya? Oke, reaksinya. Baiklah, apakah ada yang mau dipertanyakan? Ya, Dek. Jadi senyawa Fe2O3, NH2O atau kadang di buku juga bisa menjelaskan karat besi itu sebagai Fe2O3 XH2O. Jadi nanti ada Fe2O3 ya, XH2O. Jadi karena berarti sejumlah molekul H2O di sana ya. Terus untuk kelompok 1 ya. Silakan. Penjelasan kelompok 2. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu adapun faktor-faktor yang
cepat terjadinya korosi. Yang pertama adalah air dan kelembapan udara. Yang kedua, kualitas elektrolit. Yang ketiga, permukaan logam yang tidak rata. Yang keempat, adanya zat pemotor. Dan yang kelima, pH. Ya, ada yang menanyakan bagaimana Pak lain? Ya, silakan. Bagaimana hubungan pH dengan korosi? Ya, bagaimana hubungan pH dengan korosi? Semakin rendah pH-nya, maka akan semakin cepat terjadinya korosi. Jadi suasananya kalau pH-nya rendah itu apa? Basah, basah, apa? Basah, ya, ingat kan? Nah, ini semakin kuat. Ya, ada lagi? Ada lagi pertanyaan? Oke, terima kasih. Kita close ke kelompok 2. Oke, kelompok 3 silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang pencegahan korosi. Teknik pelapisan logam ada 6, yaitu yang pertama pengecetan, yang kedua pelapisan dengan plastik, yang ketiga pelapisan dengan minyak atau oli, yang keempat tin plating atau pelapisan dengan timah, yang kelima yaitu chrome plating atau pelapisan dengan chrome, yang keenam yaitu pelapisan dengan seng atau galvanisasi. Ya, ada tanggapan dari kelompok lain? Oke, ini silakan. Apa cara lain untuk mencegah korosi? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Cara lainnya yaitu dengan teknik perlindungan korosi atau potensial korosi, di mana logam yang memiliki elektroda potensial lebih rendah dari besi, maka itu yang dikorbankan atau pengorbanan anoda. Contohnya yaitu logam magnesium. Maka besi akan terlindungi karena logam magnesium akan terlebih dahulu teroksidasi, sehingga besi mengalami perlindungan katodik atau katoda. Sekian, terima kasih. Ya. Ada lagi? Oke. Terima kasih kelompok 3. Aplaus untuk kelompok 3. Iya, tadi sudah dijelaskan ya. Tadi ada yang dikorbankan tadi katanya kan, ada yang dikorbankan, ada yang terlindungi. Berarti kalau misalnya tadi betul, jadi semakin ke kiri, tadi dilindungi sama magnesium katanya. Magnesium itu NO-nya lebih kecil atau lebih besar daripada Fe? Semakin ke kiri, semakin mudah teroksidasi. Berarti dia semakin kecil. Makin kecil NO-nya maka semakin mudah teroksidasi. Jadi antara besi sama magnesium ya magnesium duluan yang teroksidasi, besinya terlindungi. Makanya perlindungan katodik, pengorbanan anoda. Anodanya itu yang dikorbankan adalah Mg-nya tadi, karena dia duluan yang terkorosi, ya teroksidasi dia duluan, baru besinya. Jadi kalau misalnya Mg lapisan Mg-nya sudah rusak, nah, barulah Fe-nya yang teroksidasi atau mengalami korosi. Paham ya sampai situ? Nah itu secara singkatnya. Kemudian cara-cara mencegahnya tadi banyak juga ya, ada pengecatan. Biasanya kalau dilakukan di rumah tadi, pagar di rumah biasanya apa? Dicat ya. Untuk menghindari apa tuh? Dicat, menghindari kontak langsung dengan air dan udara. Iya, terus ada oli. Oli tadi untuk apa? Biasanya pada mesin apa deh? Yang berputar kan? Ya. Jadi untuk supaya itu juga ya sama untuk menghindari kontak langsung dengan pemicunya, misalnya air dan udaranya. Ya ini nanti saya bagikan di grup WA-nya, jadi untuk pemahaman Anda ya. Ini tadi reaksi korosinya. Ini yang tadi ya. Ini Fe2O3. Ya, ini dia yang tadi. Itu rumus kimia dari karat besi ya. Ingat itu ya. Fe2O3 X H2O. Perlindungan plastik, jadi cuci piringnya dilindungi sama plastik. Nah ini oli, ya. Pemberian oli juga untuk mencegah korosi. Kemudian tadi ada Dilakukan apa lagi? pada roda sepeda motor, Mengkalang kaleng. Ya, ini apa yang namanya pelapisan dengan timah tadi, atau tin plating tadi. Ini dia, ya. Contohnya. Kemudian ini ada galvanisasi tadi disebutkan. Nah, seperti ini dilindungi sama seng. biasanya digunakan untuk Kemudian bahan
mana? Lapisan dengan ZM. Yang berikutnya adalah lapisan dengan Stang sepeda layan itu tuh dari apa Ya, tuh? bisa dilihat pada peralatan di kamar Stang mandi, sepeda, ada bemper kemudian juga, di iya ada. peralatan di Oke, sekarang kita masuk ke games Kahoot. Ya, siap kan perangkatnya? Kita masuk ke sini. Oke, kita mau main games ya, games Kahoot ya tentang materi hari ini. Itu kodenya, kode gamesnya, kode Kahootnya 8637974. Yuk masuk buat nama sama kelompoknya ya. Nah, misalnya namanya Nandoy kelompok 3 gitu. Oke, 8637974. Oke, tuh Nandoy kelompok 3 udah ada tuh. Yuk, siapa angkat namanya? Nama dan kelompok ya. Dia buat nama sama kelompok. Cepat. Oke, itu ada Nando. Gimana nih? Tunggu, kalau udah buat nama, apa yang dulu? Kamu udah buat nama tadi? Oh, belum. Oke. Udah 14 orang mana lagi namanya? Udah semua kelompok satu udah semua. Azani satu. Nah, 8637974 udah. Kita mulai ya, start ya. Udah kita start ya. Oke, 1, 2, 3 kita mulai. Yuk, siapakah yang tercepat hari ini? Ada 5 soal ya. Oke, silahkan. Oke, kuis soal yang pertama. Rumus kimia dari karet besi adalah, ya yang tadi. Rumus kimia dari karet besi adalah, ya yang tadi ya. Sudah dibahas tadi kita. Oke. Kalian betul? Ya, lebih hebat betul ya. Betul ya? Ya. Dan kita lihat ini ya betul ya 13 orang yang menjawab betul. Ada 2 orang yang salah. Oke, kita next. Ya, berarti hebat semua nih. Nah, yang peringkat pertama oleh Salsa Ayu. Mana nih Salsa Ayu? Iya, kelompok 1 ya. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua. Oke. Pada peristiwa korosi, besi mengalami oksidasi, sedangkan oksigen ya maksudnya ya. Ini maksudnya oksigen ya. Ini oksigen mengalami apa gitu, ya? Betul apa salah? Oke, betul ya. Ada 13 orang. Ya, betul ya. Jadi siapa yang peringkat? Wow, sudah dikalahkan oleh kelompok 3. Oke, lanjut sekarang skornya sudah tadi kelompok 1 yang pertama, sekarang sudah di kelompok 3. Oke. Faktor yang menyebabkan korosi kecuali. Ayo kecuali ya. Pakai apa nih supaya menyebabkan korosi? Ya? Apa jawabnya? Ya, ada 12 orang. Ada 12 orang ya? Betul ya? Oke, siapa ya? Oke, siapa? Apres? Siapa? Masih Nando? Oke, Nando ya? Oke, pertanyaan keempat. Perlindungan korosi yang paling tepat dilakukan untuk melindungi logam pada rak piring adalah, nah yang tadi, pakai rak piring tadi. Pernah lihat tadi kan? Pakai apa tadi tuh rak piringnya? Ya? Wah, betul ya, 13 orang yang jawab betul lagi. Oke, dibalut dengan plastik. Oke? Coba lihat betul tadi. Coba ya. Nah, baik betul ya. Oke, peringkat pertama masih Nando dari kelompok 3. Kemudian kelompok 2 Winona. Next penentu terakhir. Jadi kelompok manakah yang menang? Ya, ini perwakilannya nanti akan dapat reward nih. Ya, dapat reward. Jadi kalau misalnya yang kelompok 1 menang, maka semua kelompok yang menang.
korosi ada uap asam, ada asam, kemudian bersinggungan dengan udara, kemudian yang mempercepat lagi adalah air. Nah kalau dia ditutup, dia akan lambat. Jadi misalnya ditutup di daerah tertutup nih, daerah tertutup ya, atau misalnya kita lakukan percobaan dalam gelas tertutup, kita taruh paku di sana, itu akan lebih lambat daripada paku yang di luar ruangan. Paham? Oke, siapa kira-kira yang peringkat 1 ya, 2, 3 di podium ke 3 ada siapa ya? Oke, yang ketiga. Oke. Siapa ya? Gimana ya? Oke, jadi lomba 2 pemenangnya. Oke, selamat untuk lomba 2. Sampai ke tahap ini kesimpulan, nggak siapa bisa menyimpulkan? Siapa? Oke, Nando, silakan. Kesimpulan belajar hari ini ya. Perhatikan semuanya, yang apa yang memandu orang kami. Yuk, arah ke arah menandu sekali. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya Nando Trinugroho akan menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Korosi adalah istilah yang sering diterapkan pada kerusakan logam oleh proses elektrokimia. Logam tersebut mengalami perubahan senyawa lain, sehingga melalui proses reaksi redoks dengan lingkungannya. Kemudian fungsi dan estetiknya berubah dan tidak sesuai dengan diharapkan. Kemudian ada beberapa contoh korosi pada kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, karat pada besi, hilangnya mengkilap pada perak, dan munculnya warna hijauan pada tembaga. Adapun beberapa cara untuk mengatasi korosi, yang pertama dengan pengecatan, yang kedua dengan pelapisan dengan plastik, yang ketiga dengan pelapisan minyak atau oli, yang keempat dengan pelapisan timah, yang kelima dengan pelapisan krom, yang keenam pelapisan dengan seng. Oke Bu, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke, buat Nando ya. Kita sudah mengambil kesimpulan pembelajaran hari ini ya. Tadi Anda sudah belajar tentang apa itu korosi, bagaimana cara reaksi terjadinya korosi ya, bagaimana reaksi kimianya, kemudian tadi apa cara untuk mencegah korosi, faktor yang mempengaruhinya sudah kita bahas tuntas di pertemuan ini. Baik, untuk menguji pemahaman kalian secara individu, nah ini sendiri-sendiri ya, jadi secara individu, Ibu akan bagikan soal evaluasi melalui Google Form yang Ibu bagikan di grup WA saja, ya. Di grup WA Ibu bagikan soal evaluasinya. Silahkan dilihat WA-nya. Sudah masuk soalnya? Oke, sudah, silahkan dikerjakan. Silahkan dikerjakan sendiri-sendiri ya. Ambil aja ya, jadi nanti kalau sudah, nanti kita saya langsung tahu loh nanti nilainya ada berapa. Oke? Oke, nanti langsung lihat. Oke, yuk untuk refleksi kan masuk ke ini menti.com. Yuk, menti.com masuk ke sesi kita refleksi hari ini via online aja ya. Jadi kalian harus memanfaatkan teknologi yang ada. Jadi kita refleksi hari ini menggunakan menti.com. Menti.com. Kodenya ini, kodenya 55160947. Ya, menti.com. Oke, langsung ke pertanyaannya ya. 2 kata tadi itu langsung jawab pertanyaannya. Tadi ada pertanyaannya ya. Ya, langsung jawab. Misalnya bagaimana perasaan belajar hari ini? Nanti jawaban Anda harus ada di sini semua nanti. Kebaca jawabannya, yuk. Oke, ini refleksi kita hari ini ya. Bagaimana perasaannya tulis? Ada dua kata buat. Kalau bisa 2 kata ya. 2 kata atau 2 kali buat juga boleh kan, baru buat 2 kali. Ya, boleh? Enggak perlu buat nama. Tuh, ada seru, senang, happy, santai. Oke, bagus, terus lanjut. Ya, ada tuh apa? Apa lagi? Menyenangkan, happy, seru katanya. Nggak bikin bosan. Nah, itu jawabannya ada semua di situ.
Pertanyaan kedua, ya pertanyaan kedua jawab. Kan ada tuh, tinggal di nextkan aja kan. Pemahaman materi hari ini. Oke, paham? Sangat paham. Ditulis ya. Oke, alhamdulillah ya. Jadi ada pahamnya. Wah, keren nih. Pahamnya. Di situ. Oke, pemahaman kalian materi hari ini nih. Polling kita ya tentang pemahaman materi hari ini. 7 orang yang menjawab sangat paham. Pahamnya ada 8 orang. Oke, luar biasa, aplaus buat kita semua. Oke, selain dari polling sini saya mau ada 1 atau 2 orang yang menyampaikan ada nggak usul kedepannya ya supaya kita belajar lebih baik lagi. Ada usulan? Baiklah, mungkin usulan dari saya. Tadi memang sudah menarik gamenya, ada kahut dan ada juga ini tadi. Mungkin untuk pembelajaran kedepannya lebih menarik lagi. Mungkin ada dibuat 2 games lagi, Bu. Jadi kami bisa juga menimbang seberapa kemampuan kami dalam memahami materi tersebut. Setuju? Setuju ya, usulan dari Nando, bagus sekali usulannya. Kita akan ada games yang lebih menarik lagi supaya lebih paham lagi. Tadi mudah dicerna ya kalau kita selingi dengan ada gamesnya di pembelajaran. Oke, kita sudah sampai di akhir sesi pembelajaran. Terima kasih atas semua perhatian Anda. Jangan lupa untuk minggu depan kita belajar tentang pengaplikasian dari cara pencegahan korosi, yaitu salah satunya dengan elektrolisis. Ya, tadi kan ada pelapisan logam yang tadi itu cara pencegahannya. Nah, bagaimana pelapisan logam? Nah, itu akan dibahas pada minggu depan pada mata pelajaran elektrolisis. Baik, terima kasih atas perhatian Anda semua. Jaga terus protokol kesehatan, dan hikmah dari pembelajaran hari ini adalah kita belajar tentang apa? Korosi pada besi. Nah, besi di dalam Al-Quran kita juga banyak membahas tentang besi. Betapa banyaknya manfaat dari besi pada kehidupan kita. Besi itu sangat kuat. Kenapa? Ya, tercipta dia sebagai besi yang adalah suatu logam yang sangat kuat. Tetapi dia dengan air saja, dengan udara saja bisa rapuh. Nah, apa hikmah di balik itu? Adalah bahwa kita sehebat-hebatnya kita, ya, tetap ada kelemahannya kita. Ya, tetap ada kelemahannya kita. Jadi kita tidak boleh sombong, tidak boleh angkuh, tidak boleh merasa hebat. Kenapa sih kita punya kelemahan? Sama seperti besi tadi. Ya, dengan air sama udara saja ya terkorosi, sangat mudah terkorosi. Ya, dapat ya mengambil hikmah dari pembelajaran materi hari ini. Baiklah, sebelum saya tutup, kita alangkah baiknya kita berdoa. Oke, dipimpin lagi oleh Nando, boleh? Baiklah, mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, ada yang kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Ya, terima kasih Nando. Kita sudah membaca doa penutup, maka berakhirlah pembelajaran kita hari ini. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.